kok masih ada ya di satu tempat di daerah Ciputat yang bisa dibilang ini padat penduduk, masih ada yang sekitarnya itu satu lahan itu yang masih banyak area hijaunya gitu. Dalamnya itu adalah MCB. Kalau MCB yang biasa di rumah-rumah itu kan expose ya. Itu kalau di sini dia di-conceal. Pinter banget sih dari segi desain. Oke, selain tadi meja ini bisa untuk teman-teman kerja di sini ya, ada satu function lagi yang menurut aku unik dan menarik sekali. Yaitu dari meja ini bisa jadi dining table. Ini caranya. Hai guys, welcome back to Linet Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Hari ini kita sedang berada di perumahan ter-affordable Seterang Selatan, yaitu Naputa Residence. Penasaran kan seperti apa? Yuk, let's check it out. Kebetulan nih hari ini kita akan ketemu dengan desainer arsiteknya si Naputa ini. Mas Etrek, kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai konsep desainnya dan pembagian ruangannya seperti apa gitu ya di Naputa ini. Oke guys, sekarang kita sudah ditemenin sama Mas Resi, arsitek dan desainer dari Naputa sendiri. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, thank you Vina. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya nih Mas mengenai desain konsepnya, pembagian ruangannya, dan apa sih yang inspire untuk fasadnya gitu. Oke, mungkin aku jelasin sedikit mengenai perjalanan desainnya ya. Jadi waktu pertama kali aku datang ke sini bersama landownernya, yang pertama kali kita coba notice itu adalah kan mengenai lingkungan sekitarnya nih. Jadi kalau teman-teman ngeliat ke sekitarnya ini, dilihat tuh masih banyak banget area hijau. Itu kemarin jadi kita pertanyakan tuh mengenai kok masih ada ya di satu tempat di daerah Ciputat yang bisa dibilang ini padat penduduk, masih ada yang sekitarnya tuh satu lahan itu yang masih banyak area hijaunya gitu. Nah kemarin kita berangkat dari situ. Kemarin keinginannya adalah bagaimana ya Mas kalau hal yang sifatnya hijau ataupun greenery ini tuh bisa diimplementasikan nggak cuma dirasakan di luar tapi juga bisa di dalam rumah gitu. Jadi keywordnya tuh kemarin adalah natural living yang bisa diimplementasikan ke dalam semua bangunan. Nah, jadi Naputa ini sebenarnya adalah representasi dari kata natural itu sih. Jadi penyesuaiannya itu nanti ada di bagian layoutnya, lalu ada di bagian untuk gestur masa bangunan dan permainan materialnya gitu. Nah, kalau ngeliat dari gestur masa bangunannya, ini kalau teman-teman perhatiin, kan tadi awalnya sebenarnya itu ada dua masa bangunan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Tengahnya itu ada satu divide-nya atau satu pembaginya gitu. Nah, waktu awal pertama kali desain, kita emang desainnya bentuknya kotak-kotak sih. Cuman ketika coba kita kotak, terlihat kalau masa bangunan itu jadi agak lebih bulky atau lebih intimidatif lah. Nah, jadi untuk mengurangi hal-hal tersebut, satu bagian-bagian area-area sudutnya itu coba kita lengkungkan, jadi untuk memperhalus gitu. Jadi kesan bangunannya gitu. Dan ditambah untuk menambahkan gestur-gestur mengenai naturalnya itu ada permainan bata tempel, jadi elemen dari elemen naturalnya tersebut gitu. Sedangkan untuk yang di dalam bangunan, untuk di layoutnya itu implementasi dari kata naturalnya itu bisa diimplementasikan ke dalam pemaksimalan untuk penghawaan udara, terus pencahayaan alami gitu. Nah itu bentuknya dalam nanti di tengah itu ada yang namanya courtyard, ada middle courtyard, terus juga ada yang namanya double volume ceiling, jadi volume itu tinggi, ada skylightnya juga. Lalu di atasnya itu ada yang namanya interconnecting balkon. Nah, balkon yang ada di depan sama belakang itu sifatnya juga bisa diakses oleh penghuni sih sebenarnya. Mungkin Vina bisa ngeliat ke dalam kali ya? Oke, nanti aku langsung main ke dalam ya. Boleh. Nah, untuk luas tanah dan luas bangunan sendiri berapa sih, Mas? Luas tanahnya itu yang paling kecil di minimal di 60 meter persegi. Oke. Yang paling besar itu untuk luas bangunannya itu di 80 meter persegi sih. Oh, lumayan besar ya, nggak kelihatan dari sini. Oke, yaudah kalau gitu aku mau langsung main ke dalam ya. Silakan Vina, silakan. Thank you. Oke, sekarang kita lihat di area carportnya dulu ya guys. Ini cukup banget untuk satu mobil. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan dua mobil, mungkin kita bisa custom ini area ini jadi tidak ada. Nah, ini memang nuansanya masih bata tempel sekali ya dengan seperti yang dijelaskan sama Mas Resi. Jadi memang di area carport ini dia juga fungsional sebagai area service ya, ini untuk ground tank dan itu juga ada keran air. Terus di sini kalau kita lihat di kiri guys. Nah, ini tuh ada area untuk tamu ya. Untuk tamu biar duduk-duduk gitu. Jadi mungkin fungsinya adalah misalnya ada menjamu tamu yang mau ngerokok di luar atau kayak semacam ngobrol-ngobrol sebentar, ini bisa di sini. Jadi ini adalah area transit yang bagus sekali dari area outdoor ke indoor rumah.
Oke guys, sekarang kita sedang berada di area interior rumahnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, aku mau info kalau di Nafuta ini sudah menggunakan smart lock. Jadi ini benar-benar safe ya, bisa pakai kartu, keycard, atau fingerprint. Oke, sekarang kita bahas dulu area foyer-nya. Nah, area foyer itu sebenarnya kadang dilupakan ya sama desainer-desainer, karena kadang-kadang orang langsung masuk dari teras outdoor langsung masuk ke living room, jadi tidak ada ruang transisinya. Tapi di sini ada ruang foyer kecil ya untuk dia bisa naruh sepatu, kabinet-kabinet. Terus di sini juga disediakan tempat duduk, jadi misalnya mau ownernya atau user jaring ready gitu, mereka bisa duduk di sini sambil pakai sepatunya. Dan ini juga ada kabinet utility untuk berbagai barang kebutuhan rumah tangga ya. Nah, ini sekilas kita ngeliatnya hanya kaca ya, cuman kalau teman-teman lihat ini tuh ada garis Swiss dan ini tuh sudah bisa dibuka. Dalamnya itu adalah MCB, panel MCB yang biasa ada di rumah-rumah itu kan expose ya, tapi kalau di sini dia di-conceal. Pinter banget sih dari segi desainnya. Oke, next, kalau kita lihat ya dari the whole room, ini open plan, jadi benar-benar ruangannya tidak ada sekat. Kalau tadi Mas Resi bilang rumahnya ini memang hanya luas 80, dan ruangan kecil itu akan terlihat lebih besar bila tidak ada sekat. Dan ini benar cocok banget untuk menerapkan aplikasi open plan design ya gitu. Nah, ini kita ada di living roomnya yang lumayan cukup besar ya. Jadi bisa ada sofa letter L, cukup banget untuk keluarga yang punya 4-5 anggota keluarga ya gitu. Terus di sini tuh di bawah tangganya dia manfaatkan ruang untuk naruh TV dan kabinet lagi. Kalau kita lihat di sini ya, ini tuh bisa juga loh untuk difungsikan misalnya mau kerja gitu sambil, sekarang kan banyak yang mungkin teman-temannya yang WFH atau WFA gitu, jadi bisa banget kerja sambil bareng keluarga gitu, menemani keluarga. Jadi benar-benar fungsional sekali. Aku rasa desain Nafuta itu tidak hanya mengedepankan natural living, tapi memanfaatkan setiap space yang ada agar bisa difungsikan oleh user. Salah satunya ini dan yang tadi. Oke, selain tadi meja ini bisa untuk teman-teman kerja di sini ya, ada satu function lagi yang menurut aku unik dan menarik sekali, yaitu meja ini bisa jadi dining table. Nah, ini caranya. Oke, jadi sekarang ini meja berubah fungsi menjadi dining table ya. Jadi teman-teman di sini bisa makan sambil menikmati nonton TV gitu ya. Nah, ini tuh adalah menurut aku desain yang sangat jenius gitu ya, karena dari ruangan open plan ini gimana caranya kita meng-create berbagai fungsi ruang. Salah satunya dari fungsi furniture lagi. Jadi furniture custom yang seperti ini itu bisa menciptakan lebih banyak fungsi ruang. Oke, sekarang kita sedang berada di area kitchen-nya. Nah, kitchen jadi kalau misalnya kaca jendela ruangan ini dibuka, dapur dibuka, dan yang di foyer dibuka, dia memasukkan udara fresh ke dalam. Jadi terjadi air cross ventilation. Oke, selain tadi ada dia berfungsi sebagai air cross ventilation, kalau kita lihat ke atas, dia ini ada continuous void. Jadi benar-benar sampai atas pun tidak ada bangunan lagi tertutup, jadi benar-benar semua sampai atas, bolong. Oke, sekarang kita mau lihat kamar mandi lantai satunya. Kalau kita lihat ini cukup besar ya, dia ada closet, terus ada showernya juga. Ini kayaknya tipenya yang rainfall gitu ya.
abu-abu dan putih ya, tapi tidak terlihat monoton karena ada permainan motif marmer dan semen pada granitnya gitu. Nah, untuk Toto Bele sendiri dia ini menggunakan marmer tapi warna putih ya, jadi memang ini lebih easy to clean dan tahan air. Nah, untuk kalau misalnya kamar mandi sebenarnya agak lebih rawan kalau kita pakai yang glossy. Jadi di sini teksturnya memang dia agak kasar, jadi nggak sama sekali licin. Safe untuk yang punya orang tua sudah berumur. Oke, kita mau lihat master bedroomnya. Nah, memang kenapa pintu geser? Fungsinya adalah dia agar menghemat ruangan ya. Jadi nggak ada ruangan yang habis karena buka pintu. Oke, sekarang kita lihat memang ini nggak terlalu besar ya kasurnya, mungkin ukuran double bed. Terus di sini juga ada meja rias. Nah, tadi yang inner courtyard tadi di dapur itu juga fungsinya memasukkan udara, penghawaan dan pencahayaan alami untuk ke master bedroomnya.
gitu ya. Nah, di sini kita ada bukaan jendela kecil. Dia cukup banget untuk masukkan udara. Nah, kalau membutuhkan angin atau udara yang lebih besar, bisa kita buka dari pintu balkon ini. Jadi, ini adalah interconnecting balkon yang tadi dijelaskan ya. Jadi memang satu balkon ini dapat diakses oleh 2 user. Asal jangan berantem aja ya. Di sini lantai 2 itu hanya ada 1 kamar mandi sharing ya. Nah, ini yang beda dari lantai bawah, dia ada permainan terrazzo, motif terrazzo. Kalau teman-teman notice, ada memang ini menjadi tren dalam 2-3 tahun belakangan ini ya, motif-motif terrazzo. Nah, dia di mix and match dengan warna dengan granit motif lokal. Kalau dia pegang tekstur ini juga teksturnya agak rough ya, jadi memang tidak perlu licin. Nah, untuk kamar mandi sendiri ini cukup banget untuk ada shower, terus wastafel dan ada kloset juga. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada jendela ya. Fungsinya dia masukkan cahaya. Jadi kamar mandi maupun misalnya dia pagi-pagi atau siang-siang mau menggunakan area ini tidak perlu menyalakan lampu, jadi benar-benar hemat energi. Dan ini tuh kacanya tipenya kaca burem ya, kaca es gitu. Jadi nggak akan kelihatan dari luar ke dalam ataupun sebaliknya. Jadi aman. Di sini, tadi kan di bawah ada void yang continuous ke atas ya. Ini fungsinya tuh adalah dia juga bisa memasukkan udara. Ini benar-benar air quality-nya bagus sekali di rumah ini dan protokolan udara juga bagus. Jadi tidak menciptakan ruangan yang hangat gitu ya, nggak hangat, nggak sumuk gitu. Tapi ini benar-benar nyaman sekali udara. Nah, kita kalau di jam segini nih, jam 10, jam 11 itu kita bisa lihat dia permainan skylight-nya tuh menciptakan bayangan cahaya yang cantik sekali ya kalau kita lihat di gitu. Oke, jadi kita mau lihat ruang servisnya ya sekarang ya. Nah, ini sudah ada laundry room, dan dimana laundry room ini didesain dengan baik ya. Jadi ini ada mesin cucinya, ini ada kabinet-kabinet ya untuk dia menaruh segala perlengkapan untuk laundry. Nah, ini ada detail yang bagus banget. Dia naruh roster. Jadi dia ini ada memasukkan udara tanpa mengekspos ruangan ini ke luar gitu ya, ke area outdoor. Jadi memang ruangan ini tuh tidak lembab. Itu penting banget karena memberi cahaya dan udara dari atas dengan void yang terbuka. Oke, tadi aku udah lihat dalamnya, Mas, dan bener yang kata Mas Resi bilang, menginkorporasikan natural living di dalam inner courtyard dan balkon dan lain-lain. Itu oke banget sih. Oke. Kalau gitu episode Cleaner Indonesia nge-review sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share our videos. See you next episode. Bye.